Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kemarin itu sudah ada kami belajar tentang jurus DK. Nah, jadi ada 7 jurus. Salah satunya nanti akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kita masuk materi, saya ada lagu yang tentang 7 jurus DKI hebat. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, jadi kemarin kami itu diibaratkan sedang berada di padepokan dan menuntut ilmu jurus. Jadi jurus ini ada 7 jurus yang harus kami kuasai. Salah satunya itu kelola emosi. Yang jurus karena kan seperti yang sering didengar itu kan silat, ada tahap-tahapannya. Begitu juga dengan jurus DK ini. Jadi langsung saja jurus kedua ini kelola emosi. Kenapa saya mengangkat judul ini untuk diimbaskan kepada Bapak Ibu semua? Karena kan semua pasti pernah merasakan ini, terutama di lingkungan pendidikan. Langsung saja, Bapak Ibu tahu tidak apa itu emosi? Ada yang tahu? Oke, silakan Ibu ya. Emosi itu bentuknya seperti marah, sedih, atau kecewa. Itu merupakan emosi menurut saya. Nah, siapa yang mau baca? Bacakan yang di depan. Ayo Bapak, Bapak-bapak. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, teman-teman itu pasti kita akan bermain kertas emosi. Jadi nanti setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertasnya bisa Bapak Ibu diusap kertasnya. Jika merasa kesal, kertasnya dapat diremas. Kemudian jika merasa marah, kertasnya dapat Bapak Ibu robek. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Silakan Bapak Ibu semua ekspresikan dari cerita yang akan saya pandu. Pagi itu Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa kilometer sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak atau Ibu guru mendorong motor sampai ke sekolah. Silakan Bapak Ibu ekspresikan ke kertasnya. Kalau kesal diremas, marah dirobek. Kalau biasa saja boleh diusap-usap. Oke. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian
Dia menunduk di bangkunya saat didekati. Ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Sudah capek Bapak Ibu dorong motor. Yang masih mulus, yang sudah dibenyok-benyok, ada. Bapak Ibu mengeluarkan pendapatnya tentang kertas tersebut dan kejadian yang dialami tadi. Ayo, siapa yang mau? Ya. Ibu Vera, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Elsa. Kertas di tangan saya tidak semulus seperti jalan tol. Jujur saya akui. Ada tadi remasan satu kali. Tapi jujur dari cerita yang Anda sajikan tadi, yang Ibu sajikan tadi, kejadian ini sering kita alami ya Pak Asriari ya, karena memang kita sering ini di jalan. Menurut saya dari semua cerita itu, saya dapat implementasi bahwa semua yang ada di dunia ini tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita, yaitu pengelolaan emosi. Terima kasih kepada Ibu Vera. Mungkin boleh kita kasih tepukan dulu. Ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin berbeda pandangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Elsa atas waktu yang diberikan pada saya dan juga Bapak Ibu tulis guru yang hadir. Mungkin saya sedikit berbeda karena sengaja saya kertas saya ini tidak saya perbaiki seperti ini. Ini menggambarkan mungkin keadaan hati yang sesungguhnya. Ya, sebenarnya ini ada satu makna yang dapat saya hadirkan di dalam hati saya, baik kepada guru ataupun siswa. Kenapa? Kertas yang sudah kumal seperti ini, sudah diremas, tidak gampang untuk bisa dikembalikan rapi lagi. Jadi ke hati kami sebagai seorang guru, jika sudah tersakiti oleh macam-macam masalah, kami bukan malaikat untuk mengajar. Ya, kita melihat dari kejadian berapa kali dari awal ditimpa-timpakan masalah, kita kesana. Ya, jadi tidak semudah kertas ini kalau dirapikan kembali. Tetap tersimpan di dalam hati kami rasa kesal dan sebagainya. Kalau hati sudah tersakiti, kemana obat mau dicari? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya. Ingin menambahkan? Oke, boleh Ibu Menti. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kata saya sudah lulus kembali, tapi kalau kata Pak Asri, kalau sudah rusak tidak bisa kembali lagi. Wah, itu. Saya awalnya kesal ya, kita kesal karena kita seperti dibilang Pak Asri, kita juga manusia biasa. Di sekolah kita bukan menghadapi murid saja yang kita hadapi, tapi sebelum ke sekolah kita punya masalah, kita punya keluarga, kalau saya punya suami, punya anak dan sebagainya. Tapi tetap saya balikan kertas ini walaupun sudah kumal, karena saya sudah mendengarkan penjelasan yang telah diberikan. Saya kasih tepuk tangan yang berbeda Bu Neti. Oke, yang kertasnya agak remuk sedikit ada, yang sedikit remuk, yang masih mulus. Mungkin bisa jelasin kok bisa tips yang bisa masih mulus. Kok yang lain bagaimana Pak? Persepsi kita berbeda ya. Kenapa saya ini masih mulus? Ya, saya menanggapinya kalau misalkan ditata, itu saya tanggapinya kalau kita mendorong. Kalau kita hanya perlu mendorong motor. Saya anggap saja persepsi untuk mendorong motor itu adalah untuk latihan olahraga saya.
Terus untuk bahan yang hilang, kalau sekedar hanya kayak seperti bahan aja yang hilang, kenapa saya masih bisa sabar? Karena apalah bahan, kita sudah akan membuat, pasti kita tahu apa yang kita ajar. Terima kasih Bapak Freddy. Boleh kasih tepuk tangannya? Nah, berarti di situasi yang sama berbeda Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu menyikapi emosi yang hadir di diri Bapak Ibu? Yuk kita diskusi dan gali makna. Oke Ibu Yana, kepada Ibu dipersilakan. Ya, yang nomor 3. Kalau menurut saya, seharusnya tidak langsung saya peras atau tidak langsung saya marah atau kesal, karena karena saya tadi tidak melihat di ujungnya bagaimana penjelasan kenapa siswa itu bersikap atau tertidur di dalam kelas. Seharusnya saya harus mengetahui penyebabnya kenapa siswa tersebut bisa tertidur. Jadi tindakan yang saya harus lakukan tidak harus gegabah dalam mengelola emosi saya. Sebaiknya begitu. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, Ibu Vera, nanti dilanjutkan Ibu Ika ya. Terima kasih Bu Elsa atas kesempatannya. Langsung yang nomor 3. Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saya pribadi menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang salah paham menurut saya tadi, karena saya meremas kertas itu di bagian ketiga ketika dia tertidur, tanpa saya menanyakan dulu penyebab dia tertidur. Nah, alasan saya kenapa saya meremas kertas itu tadi, karena saya menganggap dia sudah melampaui batasan emosi saya. Sekali dia terlambat saya maafkan, satu kali saya maafkan, 2 kali, 3 kali tentu ada luapan emosi juga ya, karena kita manusia biasa. Tapi dengan penuh kesadaran saya akan menghampiri siswa itu dan menyatakan bahwa maaf nak, tadi ibu salah paham dengan kamu. Tanpa menanyakan dulu penyebabnya, ibu langsung menjustice kamu, ibu langsung menghakimi kamu tanpa melihat latar belakang masalahnya. Untuk itu ibu dengan jujur akan minta maaf dengan kamu. Ini kesadaran ibu akan perbaiki masa yang akan datang. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terutama untuk Bu Vera. Berarti kalau menyadari hal tersebut berarti untuk mengungkapkan kata maaf. Ya, bagus ya. Kemudian coba kita dengar dari Ibu Ika, bagaimana ibu itu seharusnya bersikap jika anak tersebut merasakan. Seharusnya saya tidak meremas kertas tersebut terlebih dahulu. Jadi seharusnya saya menganalisis terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, bisa mengontrol emosi. Pada dasarnya jawaban saya sepakat dengan Ibu Vera dan Ibu Yohana. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, kontrol dulu emosi, kenali dulu masalahnya, kenali dulu penyebabnya, baru kita bisa mengambil keputusan. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan ke Ibu Ika. Digali dulu apa penyebabnya, jangan langsung luapkan. Artinya apa? Ada jeda. Emosi stabil. Saya ada video sedikit tentang termometer atau stabilizer. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu termasuk bagian yang mana. Jika bisa memakai roda emosi untuk dapat mengenali jenis-jenis emosi. Perhatikan oleh guru ketika sedang emosi. Yang pertama itu adalah kembangkan EMC2. Yang kedua adalah self awareness. Kendalikan, kita pahami dulu, oh saya sedang marah. Ada yang namanya tadi itu jeda. Kemudian yang ketiga ada self regulation. Dia mengenali diri dengan rumus tanya. T-nya terima, tarik nafas yang dalam, jeda dan memilih tindakan. Nah, kita sudah sampai penghujung.
supaya emosi terkelola, bagaimana agar siswa tidak mudah menyerah saat gagal. Nantikan jurus ketiga